berdoa jangan sampai prahara kebudayaan itu menjadikan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan masa lalu ya. Karena budaya itu esensinya kan memang perang ya. Perang antara satu budaya dengan budaya lain itu sebenarnya pengaruh mempengaruhi. Dalam konteks budaya Jawa, saya selalu berpikiran positif ya. Budaya Jawa sekarang itu sedang tiarap, bukan mati dan bukan berkurang, tapi masih tiarap. Artinya pada satu saat akan memunculkan jati dirinya kembali. Saya yakin orang-orang yang sudah seumur 60 ke atas seperti saya, Mas Yongki ini ya, masalah Jawa saya kira masih tidak ada perubahan. Memang kalau anak-anak milenial itu wajar ya, karena permasalahan sekarang dari dunia vegetasi menuju dunia produksi sampai konsumsi itu yang jadi sumber itu banyak. Kalau saya dulu, Mas Yongki dulu itu sumbernya hanya bapak ibu ya, dan kalau toh kepengen dalang ya pada dalang ya, atau kalau kepengen gamelan ya kepada orang tertentu itulah keilmuan kita dapatkan. Selain di sekolah formal yang juga pengaruhnya tidak begitu seperti sekarang. Kalau sekarang itu karena anak-anak senternya itu bukan pada keluarga, ya. Bu Umi ini anaknya Bu Umi ya, yang konon di mana di Rusia atau di mana itu ya. Sekarang senternya sudah pada keluarga, senternya sudah pada Mbak Google ya, Google, YouTube dan lain sebagainya. Itu kondisi kebudayaan yang ada saat ini, kondisi kebudayaan. Tapi saya yakin dalam konsep nilai budaya ini tidak gampang untuk berubah. Nah, ini. Ya. Oke. Itu Mas Tato. Oke. Prahara ya prahara, tapi biasa. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Halo, kita berbicara masalah budaya. Itu sebenarnya kan berpikir masalah cara berpikir manusia. Budaya itu kalau dalam konsep Jawa, budaya itu dalam konsep Jawa itu kan kekuatan yang manungso kang tuwuh saka ngersaning Gusti ya. Kekuatan yang manungso kang tuwuh saka ngersaning Gusti ya. Galan lembut iki Jawa ya. Galan lembut hingga gampang diterima dening wong akeh. Monggo. Monggo teruskan. Nah, apa lagi? Iya. Komunikasi lancar, Mas Bunda, Mas Yongki, lancar ya? Ya, lancar. Halo. Lancar. Ya, jadi itu. Ya, jadi dalam konteks budaya Jawa sebenarnya ini juga sama dengan yang lain-lainnya. Cuman saya berusaha untuk menggabung-gabungkan budaya dalam konteks budaya itu sebenarnya kan akal ya. Budaya itu dari Sanskerta. Dalam bahasa Arabnya akalun, terus diserap oleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa jadi akal, ya akal. Jadi fungsi akal itu untuk menerjemahkan pemberitaan dalam hati, dalam hati, yang isinya hati konon hanya dua, ya hanya dua. Bener luput, olo becik, bejo ciloko. Ini, hati sekarang di dalam hati tadi akan diambil. Siapa yang mengambil? Yang mengambil adalah aku. Ya. Siapa aku? Ya. Itu nanti episodenya Mas Yongki. Ya, siapa aku itu? Ya. Ya. Sehingga apabila dalam hati itu baik, ya,
maka diterjemahkan oleh budaya, oleh akal menjadi baik, dikerjakan oleh nafsu, ya, dalam bentuk benda budaya. Kalau buruk, maka dikerjakan buruk oleh nafsu. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan untuk orang Jawa itu kadang-kadang, ya muka-muka di antara kita, wong Jawa kuwi kan nggone semu. Wong Jawa kuwi nggene rasa. Wong Jawa kuwi sinamuning samudana. Jadi orang Jawa itu tempatnya rasa. Semua peristiwa di dunia itu direspon dengan rasa. Secara dominan direspon oleh rasa. Apa kang sinebut rasa? Rasa kuwi kekuatane manungsa kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa hangresepi sasmita agalan lembut. Artinya begini. Jadi fungsi rasa itu untuk merespon semua yang menerpa pada diri kita, baik itu dalam bentuk kegaiban maupun dalam bentuk nyata, terus dimasukkan dalam hati. Di hati itu diterjemahkan oleh akal. Diterjemahkan oleh akal, maka diwujudkan oleh nafsu. Ini Jawa. Ini Jawa. Nah, dan ini yang penting, bahwa ada sering, ini kan ada kata-kata di Mas Bunda itu kan ada baworoso, kan begitu ya? Baworoso. Ada baworoso. Jadi rasa iku kekuatan yang manusia kang tuwa saka ngersane Gusti kang bisa hangresepi sasmita. Sasmita saka Gusti. Sasmita sing agal, sing ketok lan sing lembut iku rasa. Nah, ini rupanya ini setiap malam begini-begini ini akan bawa rasa ya. Nah, orang Jawa itu memperhatikan pada tingkat rasa. Mula papan ning rasa kuwi wong Jawa. Terjemahnya semuning sinamuning samudana dalam mengungkapkan sesuatu tidak vulgar, tidak langsung. Karena apa? Karena hasil dari rasa tadi. Maka orang Jawa pada umumnya ya, cara berpikirnya itu yang pertama itu cara berpikir keteguhan. Teguh. Ya. Contohnya begini. Mas Bondan ini dan sekitarnya atau Bu Umi ya. Bu Umi ya. Bu Umi ini bisa jadi pada satu saat masih selamatan. Kan enggak Bu Umi? Halo? Oh, terganggu ya. Ya, Mas Bondan. Kita masih sering selamat. Kita akan masuk dalam pemerintahan. Naiknya pemerintahan, kita berpikirnya teguh. Bagaimana budaya Jawa? Ini jawabannya. Orang Jawa amanah masa lalu. Makanya orang Jawa itu tidak lepas dari selamatan orang Jawa. Karena masa lalu ini karena masih pertama jadi perkara sik. Tapi jangan main-main kalau nanti Mas Yongki maju, kondisinya harus sudah siap ya. Ya, Mas Bondan pernah selamatan? Halo? Pernah hari, Pak. Tiap hari. Selamatan apa kira-kira? Selamatan apa? Opo kira-kira selamatan? Ya, mulai sing neptu lah. Terus habis itu selamatan sing perkara desa, perkara sumber. Perkara sumber dan sebagainya. Iya. Yang jadi masalah ini Mas Tato tadi itu pada waktu leluhur kita tanah Jawa dulu selamatan,
dengan segala macam maknanya. Krorkan pun dia hafal, apa yang namanya tumpeng, nasi tumpeng dan sebagainya, yang 2 meja itu dia hafal. Ya, sekarang selamatannya masih ada, maknanya hilang. Kadang-kadang begitu. Ya. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah atau kondisi budaya sekarang itu, kalau dilihat dari cara berpikirnya sekarang, orang Jawa berpikir, ada yang berpikir keteguhan. Teguh untuk menjalankan apa yang dikerjakan leluhur kita, tetapi pada waktu sekarang kita mengerjakan, maknanya hilang. Sekarang tidak gampang untuk mendapatkan orang yang bisa ngekrorkan selamatan. Dumajeng naik danang popo danyang kang renggani wonten ing dusun polean kula nyuni dipangestunipun dan lain sebagainya. Gitu. Juga perkara doa-doanya ya, meskipun ada akulturasi sekarang antara Jawa dengan Jawa dengan Arab ya, karena perkembangan Sultan Agung Hanyokrokusumo dulu ya. Jadi doa-doa yang kan di Jawa proses akulturasi kan ada doa-doa sabu jagat ya. Bismillahirrahmanirrahim, niating sun ngobong menyantal ning iman uruping cahya kumara kukuse mumbulan reksa nyuwun marang ngarsaning kang maha kawasa Gusti kula nyuwun A B C D. Kan begitu ya. Hilang sekarang ya. Sekarang hilang ya. Nah, ini keteguhan. Yang nomor 2, orang Jawa itu cara berpikirnya itu kasepuhan. Kasepuhan. Ini orang Jawa ini yang bahaya ini ya. Kesepuhan. Artinya orang Jawa itu sangat tawaduk ya, sama tawaduk, sangat patuh kepada yang sepuh. Ya, kasepuhan. Bukan kelompok penghayat ya, kasepuhan ya. Ya. Oh, jadi orang Jawa itu sangat tunduk kepada yang sepuh. Perintahnya yang sepuh. Ya. Jadi kalau di satu daerah ada orang yang terhormat yang dikatakan wong sepuh tadi, apa yang diomongkan dijalankan oleh rakyatnya. Ya, contoh sekarang ini kan yang disepuhkan oleh kaum FPI ya, katakan begitu ya. Itu kan Bapak Habib Rizik ya. Itu dianggap sepuh karena orang Jawa yang nerima dan mereka punya metode berpikirnya kasepuhan. Ya sudah, apa yang diomongkan oleh tokoh itu betul-betul dijalankan sekarang ini. Ya, ini juga berbahaya. Makanya orang-orang Jawa itu berbagai konteks dia akan penetrasi nilai budaya gampang sekali. Kalau sudah yang tua itu dipengaruhi, maka yang muda-muda akan bisa dengan gampang katut. Ya, kalau yang tua-tua ngamuk, yang muda-muda gampang katut juga ya. Ini orang Jawa. Dan yang ketiga, orang Jawa itu cara berpikirnya kegaiban, mistik, ya, kegaiban. Apa-apa selamatan itu kan menunjukkan mistisisme orang Jawa. Tadi Mas Bunan mengatakan ya, kalau orang mati itu kan ada selamatan hari pertama ya, surtana itu, selamatan hari ketiga, selamatan hari ke-7, selamatan ke-40, selamatan ke-100, selamatan ke-1000, pengiling-iling ya, sampai hol-hol sampai seperti itu. Ya. Ini mengingat bahwa cara berpikir orang Jawa itu mistis. Segala sesuatu yang gumelar ini karena digelar oleh Yang Maha Kuasa. Terserah apa saja namanya. Ya. Jadi mistis. Nah, yang keempat, cara berpikir orang Jawa itu kasunyatan, sunyoto, nyoto. Ya, betul-betul nyata. Bukan aliran kasunyatan ya. Jadi betul-betul dia melihat sebab dan akibat. Kalau ada anak pasti ada bapak, ada ibu. Ya. Kalau ada panas pasti ada dan sebagainya dalam konteks kausalitasnya. Ini orang Jawa. Nah, 4 cara berpikir tadi bergabung menjadi satu. Wong Jawa kuwi, angele wong Jawa ning kono, ya. Wong Jawa kuwi pikiran papat dadekne siji. Keteguhan iya, gitu. Kasepuhan iya, kegaiban iya, kasunyatan iya. Ini kekayaannya budaya Jawa. Ya. Jadi sekali lagi semuanya akan kita lihat dari sini. Nah, oke.
Sekarang kalau kita sudah berbicara tentang cara berpikir tadi, sebenarnya ada slide yang pertama ya. Slide yang pertama ini kalau bisa ditampilkan dulu slide-nya. Sama saya interupsi sebentar. Ya, saya interupsi sebentar. Selamat datang kepada yang baru bergabung. Ada Dr. Bimo Adi dari Jogja. Ada Pak Duncan, saya lihat tadi masuk bergabung dengan kita. Jadi nanti mohon Pak Rianto lebih banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya semua kawan-kawan bisa lebih memahaminya karena tidak semua mengenal bahasa Jawa. Jawa. Oke. Jadi tolong kalau ada bahasa Jawa nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, silakan ditampilkan slide-nya, monggo. Ya, sudah ini ya. Jadi tadi saya melihat cara berpikir orang Jawa 4 jadi 1. Ya, 4 jadi 1. Keteguhan, yang kedua tentang kasepuan, yang ketiga tentang kegaiban dan kasunyatan. Nah, bagaimana dengan Jawa? Jawa itu kegaiban. Dominasinya ada pada kegaiban. Ada pada mistis Jawa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang mistis Jawa, kalau ada memang cerita-cerita yang lain ya, cerita-cerita yang lain monggo. Saya menemukan minimal ada 2 ini yang dijadikan mitos buat orang-orang Jawa untuk mendekatkan diri orang Jawa itu dengan sesuatu yang mistis itu, dengan sesuatu yang supranatural. Saya sebutkan di sini dulu di SD, saya di SD ya. Di SD ya zamannya saya ya, mungkin ya Mas Tato mungkin masih pernah menerima mata pelajaran menghafal ya. Dulu itu ada pelajaran menghafal. Mata pelajaran menghafal itu judulnya Redi Tidar. Redi Tidar dawuhipun Mbah Buyut ing kina-kinanipun Pulo Jawi menika kadibaita katempuh angin saking kilen mangetan katempuh angin saking etan mangilen ngantos dumugi sak kilenipun ya. Ya, ini dulu di SD ada mata pelajaran menghafal. Dan saya hafal tentang Redi Tidar itu. Konon ceritanya dalam beberapa mitos orang Jawa itu sebenarnya masih keturunan dewata. Nah, ini ya silakan ya, ini kan mitos itu kan bisa tidak dibuktikan oleh kenyataan ya, tetapi sudah diakui kebenarannya oleh masyarakat ya, mitologi. Bahwa dulu ceritanya dalam konteks Redi Tidar tadi, ini saya ingat bacaan di SD dulu, Pulau Jawa itu gonjang-ganjing. Kalau diterpa angin dari timur ke barat, terpa angin dari barat ke timur, ya, seperti itu. Maka Dewata pada waktu itu menurunkan Bathara Wisnu dan Laksmi. Ya. Bathara Wisnu dan Dewi Laksmi untuk turun. Ya. Untuk turun menghentikan Pulau Jawa yang gonjang-ganjing itu. Dia turun. Konon ceritanya dalam mitos itu Laksmi dan Dewa Wisnu itu turunnya pas di Redi Tidar di mana? Di Magelang ya. Di Magelang ya. Di Magelang itu. Maka tidak heran kalau sekitar Magelang sampai raja-raja Jawa itu namanya pasti nama-nama hebat. Saya tidak tahu kalau dulu Bathara Wisnu dan Laksmi itu turunnya di Gunung Raung gitu ya. Di Jember sana ya. Berbeda lagi ceritanya. Ini Laksmi dan Wisnu diturunkan untuk menghentikan Pulau Jawa yang gonjang-ganjing tadi. Ya, yang gonjang-ganjing tadi. Nah, sekarang konon ceritanya setelah rereh Laksmi dan Wisnu, setelah dipaku dengan namanya Gunung Tidar itu, maka Pulau Jawa berhenti sampai sekarang ini. Ya. Dalam konteks geologi, gunung itu kan memang pakunya bumi itu kan gunung ya. Jadi orang Jawa sudah bisa membuat tentang pelajaran menghafal Redi Tidar untuk memaku Pulau Jawa. Hilangnya Wisnu dan Laksmi muncul namanya Jokosdono dan Dewi Sri. Ya ini kalau kita sudah paham ya, Jokosdono dan Dewi Sri. Ya.
dewa kesuburan. Setelah Dewi Sri Rereh mundur, ada namanya Panji Asmoro Bangun dan Galuh Condro Kirono. Ini menjadi, ya karena namanya mitos ya, boleh-boleh saja ya, Galuh Condro Kirono. Sehingga sekarang itu sebenarnya kalau kita tilik dari perjalanan bangsa Jawa ini, itu dari Jawa Tengah sana, dari Magelang sana, berakhir di Galuh Kediri ya, Condro Kirono itu di Kediri, ya, di Kediri. Jadi orang-orang Kediri itu sebenarnya masih keturunan Dewata, termasuk kita, ya, orang-orang Jawa ini. Satu sisi, ya, sisi yang lain. Ya nanti kalau ada yang punya referensi yang lainnya, monggo. Ya. Sisi yang lainnya, bahwa dulu Pulau Jawa itu dalam kekosongan, kan begitu ya, masih kosong. Pada gambar yang pertama tadi, ya, masih kosong. Kita juga disajikan dengan ceritanya Aji Soko. Aji Soko yang memerintahkan dua Duro dan Sembodo. Ini semuanya mengandung tafsir. Tentu tidak secara vulgar bahwa Aji Soko itu Aji Soko. Kalau tak ada semacam itu silakan. Tapi dalam konteks budaya, tafsir itu lebih dikedepankan. Ya, kebetulan saja. Apakah ini kebetulan namanya Aji Soko? Aji ku ya Aji, ya. Berharga. Soko itu apa ini? Soko itu tiang. Ya. Jadi tiang yang luar biasa. Ya. Tiang luar biasa itu punya namanya Duro dan Sembodo. Duro itu goroh, Sembodo itu jujur. Gitu. Terus di situ ada Dewoto Cengkar. Dewoto itu besar, kekuatan, Cengkar itu yang buruk. Ya. Akhirnya muncul yang namanya Hono Coroko itu ya. Hono Coroko Toto Sawolo Podo Joyo Moko Bodongo. Ya. Bahkan konon katanya orang Jawa, katanya Mas Bondan itu ya, nah, kalau sampai punya rapalan Caroko balik, itu orangnya menjadi hebat. Kan begitu ya? Hono Coroko Toto Sawolo Podo Joyo Moko Bodongo Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawasotodo Koroconoho. Ya katanya begitu. Jadi kalau nanti kepengen ilmu Caroko balik, Mas Bondan. Gitu. Ini orang Jawa itu lucu. Gitu. Ya. Karena sesuatu secara mistis yang diyakini ya dan dijalankan tentu dengan ritual tertentu akan terjadi. Ini adalah sejarah awal bagaimana orang-orang di Pulau Jawa itu memiliki satu keyakinan ya secara mistis ya, secara kegaiban semacam itu. Ya. Oke. Nah, kalau kita memahami cara berpikir tadi, dalam konteks budaya, untuk memahami satu budaya tertentu, itu bisa lewat seni yang paling menonjol. Ya. Kalau mau melihat Banyuwangi, lihatlah gandrungnya. Kalau melihat Ponorogo, lihatlah Riok Ponorogo. Kalau mau lihat Malang, lihatlah. Kalau Malang apa ya? Apa Topeng. Topeng Malang. Topeng Malang. Ya, ini sampai sekarang Malang menjadi bingung karena belum punya cerita lokal yang definitif ya. Ada yang mengatakan Panji Pragiwaksono dan sebagainya. Silahkan ya. Kalau mau melihat orang Surabaya, lihat Sarip Tambak Oso. Kalau mau lihat orang Madura, lihat Sakera. Kan seperti itu. Sama dengan Jawa. Ya, Jawa itu yang paling dominan ceritanya itu namanya wayang. Ya, wayang kulit itu ya. Cerita-cerita itu. Terlepas itu dari Hindu atau dari Buddha, tapi kenyataannya wayang kulit itu merupakan representasi dari nilai budaya Jawa. Ya. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan orang Jawa, lihat wayang itu. Ya. Yang kedua, slide yang kedua, coba slide kedua, slide berikutnya. Saya tuliskan ini yang slide berikutnya tentang wayang, pakem wayang. Dunia diawali dalam kekosongan, yang ada kelir, debok dan belencong. Nah, ini sudah biasa kalau orang Jawa begini ini, ya. Yang ada kelir, debok dan belencong. Ya, makna ini yang perlu untuk kita pahamkan, ya, kepada generasi milenial kita, generasi Jawa, ya, bahwa kehidupan orang Jawa itu seperti ini.
bahwa kehidupan itu ya, sebelum kita lahir itu ada namanya patalon, cucur bawuk, serikaton, pare anom, sukmo ilang, ayak-ayak, selpekan, dan sampak. Ya, ada 7. Orang Jawa mengenal dengan martabat 7. Nanti kita bahas berikutnya kalau berbicara kenapa kok harus 7. Kenapa pertama cucur bawuk, nomor 2 serikaton, nomor 3 pare anom, sukmo ilang, ayak-ayak, selpekan, dan sampak. Dodokannya kenapa 5? Ada yang 5, ada yang 3, bebas sebenarnya. Tapi saya menggunakan 5. Dok, dodok. Ya, 5. Karena 5 itu potensi kekuatan manusia, roh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Ya. Oh, Pak Rianto itu otak-atik maduk. Enggak, ini dalam pemahaman saya. Karena Jawa 5 tadi potensi kekuatan manusia. Setelah itu muncul namanya gunungan. Ya, gunungan. Ya. Mobat mabete gunungan itu dalam konteks kehidupan orang Jawa sebagai perilaku dari sperma dan ovum, dari bapak menuju ibu, ya, dari tetes menuju tetes. Budaya Jawa itu laki-laki itu yang neteskan, ya, neteskan, ibu-ibu itu yang neteskan. Jadi dari tetes menuju tetes, dari sperma menuju ovum. Gunungan pertama kali dibuka itu. Ada Pasepan Agung ya, menunjukkan bagaimana satu bentuk kelahiran itu diagung-agungan seperti itu ya. Biasanya jejeran-jejeran pertama, tapi kalau sekarang kan jejeran yang pertama dibuat perang yang rame ya, tapi pada akhirnya pasti ada pada Pasepan Agung. Pasepan Jawi jaranan ya. Pasepan Jawi itu menunjukkan bahwa kehidupan itu ternyata rame. Ya, ternyata rame. Ada jaranan gitu. Oh, ada kehidupan yang benar dan salah ya, benar dan salah ya. Ada perang ampia, ada sabrangan, ada kegagalan, perang gagal ya, ada bambangan ya, perang kembang, sintren, dan nyuro ya, nyuro. Nanti ini bagian dalang-dalang itu ya yang menerjemahkan masalah ini. Nah, sekarang dengan kita melihat pakliran wayang itu tadi kita katakan itulah kehidupan orang Jawa. Topik judulnya tadi itu mistik kejawen. Di dalam turun naiknya tahta pemerintahan. Tahta pemerintahan dalam versi Jawa ya seperti wayang itu. Ya. Makanya dulu di Indonesia sebelum tahun 1900 ya, Indonesia itu terkenal dengan raja-raja besar Nusantara. Katakanlah di Pulau Jawa ini kita pernah mengenal namanya Kediri, Sri Aji Joyoboyo. Kita pernah mengenal Kenarok. Kita pernah mengenal namanya Mojopahit Brawijaya. Kita mengenal namanya Ratepatan Dinbuningrat. Kita pernah mengenal namanya Pajang, kita pernah mengenal namanya Mataram, ya, yang sekarang Jogja dan itu. Dari sekian banyak perjalanan sejarah raja-raja Jawa, ya, ternyata turun naiknya pemerintahan sama, ya, seperti di wayang itu. Ya, sistem yang digunakan kita patrimonial, patriarkat, bahwa yang akan menjadi raja adalah anak